Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bertemu lagi bersama Bu Ila. Pada kesempatan kali ini, Bu Ila akan membahas tentang latihan soal penilaian akhir tahun kelas 8 semester genap part 1. Simak terus penjelasan Bu Ila ya. Langsung kita ke soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah di sini ada gambar segitiga. Kita bisa mencari setiap sisi-sisi segitiga ini dengan rumus teorema Pitagoras. Nah, di sini ada rumus teorema Pitagoras. Jika kita mengacu kepada rumus ini, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, ini soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, panjang sisi AB adalah titik-titik sentimeter. Sisi AB merupakan sisi samping atau menjadi tinggi dari segitiga. Kita bisa mencari AB dengan rumus teorema Pitagoras. Nah, di sini ada AB sama dengan akar BC kuadrat dikurang AC kuadrat. AB sama dengan akar dari 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. AB sama dengan 100 dikurang 36. AB sama dengan 64. Akar dari 64 adalah 8. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang ketiga. Hipotenusa adalah sisi samping, sisi atas, sisi bawah, atau sisi miring. Yang paling tepat adalah yang D, sisi miring. Hipotenusa merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Nomor 4, segitiga siku-siku dengan panjang sisi alas 45 cm dan tinggi 24 cm. Panjang sisi miringnya adalah Nah, di sini saya gambar segitiga siku-siku terlebih dahulu, kemudian saya letakkan angka sisi alasnya ini di bawah, kemudian tingginya ini di samping. Dan kita mencari panjang sisi miring atau saya simbolkan sebagai X. X sama dengan akar dari 24 pangkat 2 ditambah 45 pangkat 2. X sama dengan 576 ditambah 2025. X sama dengan akar 2601. Akar dari 2601 adalah 51. Jawabannya yang C. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga siku-siku lagi, sisi miringnya 25, sisi sampingnya 24. Berdasarkan gambar di samping, panjang sisi RP adalah, sekarang kita cek, RP itu kan menjadi sisi alas. Berarti rumusnya akar RQ pangkat 2 dikurang PQ pangkat 2. RQ-nya adalah 25 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. 625 dikurang 576, hasilnya adalah akar 49. Akar 49 adalah 7. Jawabannya yang C. Nomor 6. Diketahui panjang sebuah segitiga 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Jenis segitiga tersebut adalah, nah sekarang kita lihat jenis-jenis segitiga.
di sini saya tulis segitiga siku-siku A, B, C, sisi miringnya di A dan sisi siku-sikunya di B dan di C. Nah, di sini ada A kuadrat. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, berarti segitiga tersebut adalah siku-siku. Jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, berarti dia segitiga lancip. Dan jika A kuadrat lebih besar B kuadrat ditambah C kuadrat, berarti segitiga tumpul. Nah, sekarang kita cek. Di sini ada sisi 8, 15, dan 17 cm. Yang menjadi sisi A sama dengan 17. A adalah sisi miring. Sisi miring, sisi yang paling panjang ukurannya. A sama dengan 17, B sama dengan 15, C sama dengan 8. Jika sudah didapat, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita cocokkan satu persatu dulu rumus siku-siku, lancip, dan tumpul. Jika siku-sikunya memenuhi, berarti sisi tersebut merupakan segitiga. Jika tidak memenuhi, kita ke rumus yang segitiga lancip. Jika tidak memenuhi, berarti kita ke rumus segitiga tumpul. Sekarang kita cek satu-satu dulu ya. Nah, di sini ada A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Apakah dia hasilnya sama dengan atau lebih besar atau lebih kecil? A itu kan 17. Berarti kita letakkan di sini 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 17 kuadrat 289 sama dengan 225 ditambah 64. 289 sama dengan 289. Nah, ini udah cocok kan? 289 sama dengan 289. Berarti segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Di sini ada dua kemungkinan, bisa B dan bisa D. Nah, yang paling tepat adalah yang B. Kenapa bukan yang D? Karena yang D adalah siku-siku sama kaki. Jika dilihat dari ketiga sisi ini, tidak ada yang sama ukurannya, semua berbeda. Jika berbeda, berarti dia segitiga siku-siku sembarang. Lanjut kita ke soal nomor 7. Seorang nahkoda kapal melihat mercusuar yang berjarak 120 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 50 meter, tentukan jarak nahkoda dengan puncak mercusuar tersebut. Nah, di sini saya gambar misalkan ini laut, kemudian ada kapal, dan di dalam kapal ini ada nahkoda. Nah, seorang nahkoda kapal dari kapal ke puncak mercusuar, ini saya simbolkan atau saya anggap ini sebagai puncak mercusuar. Dari puncak sampai kapal itu jaraknya 120 meter. Kemudian tinggi mercusuarnya 50. Nah, tinggi mercusuar ini 50 meter. Tentukan jarak nahkoda dengan puncak mercusuar tersebut. Berarti dari kapal sampai puncak. Nah, ini saya simbolkan sebagai X, berarti kita mencari sisi miring. Jika mencari sisi miring, rumusnya adalah ditambah. Nih ya, ditambah. X sama dengan 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat. X sama dengan 14.400 ditambah 2.500. X sama dengan akar dari 16.900, yaitu 130. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Apotema ditunjukkan oleh ruas garis. Apotema ditunjukkan oleh ruas garis
AE. Ini materi ya, kalian bisa baca di buku kalian masing-masing. Kalau AB ini merupakan jari-jari, DC ini merupakan dari sini ke sini merupakan diameter, dan DB adalah tali busur. Nah, itu ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut ke nomor 9. Diameter lingkaran adalah A, B, C, atau D. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Garis tengah lingkaran yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Lanjut ke nomor soal 10. Luas lingkaran yang berjari-jari 7 cm adalah, mencari rumus luas lingkaran. Diketahui jari-jarinya 7, luas lingkaran rumusnya pi dikali R pangkat 2. Luas lingkaran sama dengan pi-nya kita gunakan 22/7. 22/7 dikali 7 pangkat 2. 22/7 dikali 49. Hasilnya adalah 154. Jawabannya yang C. Nomor 11. Keliling lingkaran yang berdiameter 20 cm adalah, pakai rumus keliling lingkaran ya. Nah, di sini rumus keliling lingkaran adalah 2 dikali pi dikali R. Diketahuinya dulu di sini ada D sama dengan 20. Jari-jarinya berarti 20 dibagi 2, hasilnya 10. Keliling lingkaran 2 dikali pi dikali R sama dengan 2 dikali pi-nya 3,14. Kita samakan dengan soal ya. Di sini sudah ada ketentuannya, dikali jari-jarinya 10. Kelilingnya sama dengan 62,8. Jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan ini ada gambar persegi panjang dan gambar setengah lingkaran. Bukan satu lingkaran penuh, tapi ini setengah lingkaran. Luas daerah yang diarsir adalah, kita hanya mencari luas daerah yang diarsir. Yang ini saja yang kita cari nih. Yang ini tidak kita cari ya. Yang setengah lingkaran ini tidak kita cari. Nih, yang ini kita tidak cari. Luas daerah yang diarsir adalah, sekarang kita lihat jawabannya adalah, nah, langkah awal kita harus mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. 35 kali 28, hasilnya 980. Dan langkah yang kedua, mencari luas setengah lingkaran, bukan satu lingkaran. Luas setengah lingkaran sama dengan setengah dikali pi dikali R kuadrat. Luas setengah lingkaran sama dengan setengah dikali pi-nya 22/7 dikali 14 pangkat 2. Kenapa jari-jarinya 14? Karena di sini diameternya, ini kan sama ukurannya kan? Nah, diameternya 28. 28 dibagi 2 hasilnya 14. Nah, ditemukan hasil 308. Luas persegi panjangnya sudah ketemu, mencari luas setengah lingkarannya juga sudah ketemu. Dan luas yang diarsir sama dengan luas persegi panjang dikurang luas setengah lingkaran. 980 dikurang 308. Hasilnya 672 cm persegi. Jawabannya yang C. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Sudut keliling dari gambar di samping adalah, kita lihat jawabannya.
Beta ini saya simbolkan untuk sudut keliling, dan alfa ini saya simbolkan untuk sudut pusat. Sudut pusat di sini memang tidak terlalu terlihat. Sudut pusat di sini adalah 72 derajat. Nah, langsung kita masukkan ke rumus, sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya kan 72, berarti setengah dari 72 adalah 36. Dan mohon maaf di sini satuannya beda ya, harusnya derajat bukan sentimeter persegi. Ini harusnya tidak ada di sini, ya. Nih, ini bukan, ini juga bukan, ini bukan, ini bukan. Jadi satuannya harusnya derajat. Jawaban yang tepat adalah B. Ke-14, lingkaran O mempunyai sudut pusat 60 derajat dan jari-jari 7 cm. Luas juring dari lingkaran tersebut adalah titik-titik sentimeter persegi. Oke, langsung kita bahas. Diketahui jari-jarinya 7, nih. Kemudian sudut pusatnya 60. Rumus luas juring lingkaran sama dengan alfa per 360 derajat dikali pi dikali r pangkat 2. Alfanya 60 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 7 pangkat 2. Ini saya sederhanakan menjadi 1 per 6 dikali 154. Hasilnya adalah 25,66666. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 15. Sebuah lingkaran yang berpusat di P mempunyai sudut pusat 120 derajat dan jari-jari 10 cm. Panjang busur lingkaran tersebut adalah titik-titik dengan pi sama dengan 3,14. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Diketahui jari-jarinya 10, sudut pusatnya 120. Panjang busur lingkaran rumusnya alfa per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali r. Kemudian kita masukkan sudut pusatnya 120 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 3,14, pi-nya yang ini ya, dikali jari-jarinya 10. Berarti sama dengan, ini saya sederhanain menjadi 1/3 dikali 62,8. Hasilnya adalah 20,9333. Jawabannya yang A. Nah, oke, ini saja yang dapat Bu Ila sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Lanjut di part 2 ya. Pembahasan selanjutnya ada di part kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.